Dok, dok, gaskin dok, dok, dok. Jangan-jangan aku tahu tipamu yang berandalan. Jangan komplain soal keadaan. Bintang 5 tapi ku bukan ancaman. Aku bukan polisi, ku buat. Dok, apa dok? Juga itu enakan kalau jadi pas ada nama kok lawan ya. Sungguh-sungguh pandang. Jadi tahan-tahan. Ku bukan ancaman. Kita pelan-pelan. Video presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ibu Handara selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya hormati, juga rekan-rekan agribisnis dari kelas C yang saya banggakan. Nah, seperti yang kita ketahui, seringkali kita menuntut hak belajar di lingkungan yang nyaman, menghirup udara yang segar, dan melihat kampus yang asri. Namun, pernahkah kita bertanya balik kepada diri kita sendiri, sejauh mana kita sudah berkontribusi untuk menjaga hak tersebut? Lingkungan yang sehat bukanlah sebuah pemberian cuma-cuma, melainkan hasil dari partisipasi aktif kita semua. Baik, perkenalkan, kami dari kelompok 4 Agribisnis C akan memaparkan hasil riset kami yang berjudul Pemenuhan Hak Lingkungan Sehat, Studi Partisipasi Mahasiswa dalam Pengelolaan Sampah di Kampus. Kita akan melihat apakah kesadaran kita sudah berjalan dengan tindakan yang nyata atau belum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahri Mujaki Albar dengan ujung NPM 075. Di sini saya bertugas sebagai moderator pada presentasi kali ini. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk saja ke pemaparan materi yang pertama mengenai landasan hukum dan realitas sampah saat ini yang akan disampaikan oleh Ridho Nugraha Nurjaya. Padanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi pada kesempatan kali ini. Materi yang saya akan paparkan yaitu tentang latar belakang dari penelitian yang kami lakukan. Latar belakang terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada dasar hukum, yang dimana setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat dan bersih. Hak ini dijamin secara konstitusional melalui pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga diperkuat oleh UU nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, kondisi sampah di Kota Tasikmalaya. Volume sampah di Kota Tasikmalaya telah mencapai 333,44 ton per hari. Angka ini menunjukkan betapa besarnya beban pengelolaan sampah yang harus ditanggung. Kampus sebagai salah satu pusat aktivitas mahasiswa turut berkontribusi terhadap permasalahan ini. Sayangnya, mahasiswa dalam memilah sampah masih tergolong rendah. Yang ketiga, kesenjangan antara kesadaran dan tindakan. Meskipun mahasiswa kesadarannya sudah mulai meningkat terhadap isu lingkungan yang sehat, namun implementasi di lapangan masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari kebiasaan yang tidak memilah sampah antara sampah organik dan anorganik, serta tingginya konsumsi plastik sekali pakai di lingkungan kampus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ridho Nugraha atas pemaparan materinya. Berdasarkan fakta-fakta yang cukup memprihatinkan tadi, tentu akan muncul pertanyaan besar mengenai bagaimana kondisi sebenarnya di kampus kita. Untuk memperjelas apa yang ingin kita tuju dalam riset ini, silahkan kepada Azahra untuk menyampaikan rumusan masalah dan tujuan penelitian ini. Kepadanya saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, saya Azahra Putri dengan ujung NPM 067. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah dan tujuan. Dari 3 rumusan masalah yang diteliti, yaitu yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan kampus. Yang kedua, bagaimana tingkat dan bentuk partisipasi mahasiswa dalam pengelolaan sampah. Dan yang ketiga, itu bagaimana partisipasi mahasiswa juga dalam berkontribusi terhadap pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Dari ketiga rumusan masalah ini, saling berkaitan dengan tujuan, yang dimana kondisi pengelolaan sampah yang lebih optimal mencerminkan bahwa hak mahasiswa atas lingkungan sehat ini
belum terpenuhi, dan tingkat partisipasi mahasiswa menjadi faktor penentu apakah kondisi itu bisa diperbaiki. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Azahra atas pemaparan materinya. Nah, setelah kita tahu tujuannya, sekarang pertanyaannya bagaimana sih cara kami mengukur partisipasi mahasiswa dan apa hasil yang kami temukan dalam riset ini. Nah, untuk materi mengenai metode penelitian dan hasil survei ini akan disampaikan oleh Alia Nurmala. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator atas waktu dan layarnya. Sebelumnya, perkenalkan saya Alia Nurmala dengan ujung NPM 090. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Sekaligus saya juga akan memaparkan hasil dari data kuantitatif yang kami dapatkan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait metode penelitian yang kami gunakan dalam penelitian kali ini. Untuk pendekatannya sendiri, kami menggunakan mixed method, yang mana data kuantitatif ini kami gunakan penyebaran angket dengan total yang didapat itu ada 31 responden, dan untuk data kualitatifnya sendiri itu kami menggunakan metode wawancara secara langsung ataupun via online dengan hasil yang didapat itu ada di 8 informan. Untuk lokasinya sendiri kami memfokuskan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan khususnya Prodi Bahasa Inggris Universitas Siliwangi. Lalu untuk subjeknya sendiri itu mahasiswa angkatan 2024 dan 2025. Untuk hasil yang kami dapatkan dari penyebaran angket ini, yang pertama itu ada di hasil dari kesadaran mahasiswa itu sendiri. Yang pertama itu ada di angka 93,5%, yang mana responden setuju bahwa menjaga kebersihan kampus itu merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya petugas kebersihan kampus. Lalu yang kedua itu ada di angka 71%, yang mana responden itu sangat setuju bahwa lingkungan kotor dapat menurunkan konsentrasi belajar. Lalu yang ketiga itu ada di angka 58,1%, yang mana responden menyatakan motivasi membuang sampah pada tempatnya berasal dari kesadaran diri sendiri. Yang terakhir itu ada di hasil dari perilaku serta partisipasi responden itu sendiri, yang mana ini ada di angka 71%. Angka ini sangat tinggi dan responden setuju bahwa membuat tumbler adalah langkah efektif mengurangi sampah plastik di kampus. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Alia yang telah memaparkan materinya. Nah, berdasarkan data angka tadi, itu menunjukkan kesadaran yang tinggi, tapi angka terkadang tidak bisa menceritakan kendala lapangan. Oleh karena itu, kita sudah mendengarkan langsung suara-suara dari mahasiswa mengenai fasilitas dan realita partisipasi di lingkungan kampus. Materi ini akan disampaikan oleh Muhammad Irsal Asauri. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil wawancara kelompok kami yang dimana membahas keempat poin yang sudah kami wawancarai terhadap narasumber. Untuk poin pertama itu fasilitas belum strategis. Menurut Sahla Alhana, tempat sampah sudah ada, tetapi posisinya itu kurang strategis. Yang dimana ketika momen malas untuk berjalan jauh membuang sampah, kita sebagai mahasiswa itu membuang sembarangan tempat. Lalu untuk poin kedua itu kesadaran masih belum merata. Menurut Ajmi Nawroh, partisipasi mahasiswa dalam kebersihan mungkin hanya 20%. Memang kampus sudah bersih oleh petugas, tetapi di dalam mahasiswa itu, dalam lingkup mahasiswa itu masih belum aware terhadap sampah. Nah, untuk ketiga, dominasi sampah plastik. Menurut Tidan Febriansah, area depan Gor Masyudi dan juga Taman Geografis, sampah yang paling dominan itu adalah kemasan ataupun plastik sekali pakai. Nah, untuk poin terakhir, peran himpunan. Menurut Muhammad Raka Jaidan, himpunan harusnya punya proker kebersihan dan mewajibkan mahasiswanya membawa tumbler. Mahasiswa perlahan-lahan menjadi lebih aware terhadap lingkungan yang ada di dalam kampus. Mungkin sekian pemaparan hasil wawancara kami. Mohon maaf bila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Irsa atas pemaparan materinya. Ternyata ada keluhan soal fasilitas yang kurang strategis hingga rendahnya inisiatif mahasiswa untuk bersih-bersih. Nah, mengapa sih bisa terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan tindakan? Nah, baik, untuk materi selanjutnya mengenai analisis mendalam mengenai
fenomena ini akan disampaikan oleh Abdil Faik. Kepadanya saya persilahkan. Saya Abdil Faik Ramli dengan ujung NPM 068. Langsung saja saya akan memaparkan terkait pembahasan dari hasil laporan penelitian kelompok kami. Saya akan membaginya menjadi 3 pembahasan yang akan saya paparkan gitu. Untuk poin yang pertama mengenai kondisi pengelolaan sampah yang ada di lingkungan kampus. Berdasarkan hasil penelitian kami gitu, menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini masih belum optimal. Meskipun fasilitas dasarnya sudah tersedia gitu, pengelolaannya masih bersifat parsial atau terpisah-pisah. Keterbatasan jumlah tempat sampah di titik-titik strategis juga, dan kebijakan kampus hijau yang belum sepenuhnya terintegrasi, menyebabkan sistem kumpul lalu angkut dan buang ke TPA masih mendominasi tanpa pengelolaan lanjutan. Untuk poin yang kedua, kami menemukan adanya kesenjangan kognitif antara kesadaran dan perilaku mahasiswa. Secara kognitif, mahasiswa sudah memiliki kesadaran yang sangat tinggi. Terbukti dari 93,5% responden yang setuju bahwa kebersihan adalah tanggung jawab kolektif. Namun, secara perilakunya, tindakan nyata seperti memilah sampah organik dan anorganik itu masih sangat rendah. Hal ini dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu kurangnya fasilitas pendukung yang memudahkan mahasiswa untuk mempraktikkan pengetahuan mereka secara konsisten. Gitu. Untuk poin yang terakhir, poin ketiga, terkait dengan kontribusi dan partisipasi mahasiswa terhadap pemenuhan hak lingkungan sehat. Nah, berdasarkan pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, lingkungan yang sehat adalah hak asasi. Temuan kami menegaskan gitu bahwa partisipasi aktif mahasiswa adalah kunci. Lingkungan kampus yang bersih bukan hanya soal estetika saja, tetapi prasyarat kenyamanan akademik. Ketika mahasiswa aktif mengelola sampah, mereka juga secara langsung berkontribusi pada pemenuhan hak asasi seluruh civitas akademika untuk belajar di lingkungan kampus yang nyaman, bersih, dan sehat gitu. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Abdil atas pembahasannya. Baik, sebagai kesimpulan dari seluruh rangkaian riset ini, saya akan menyampaikan poin-poin akhir sekaligus rekomendasi bagi kita semua. Nah, meskipun mahasiswa memiliki tingkat kesadaran kolektif yang sangat tinggi terhadap pentingnya lingkungan saat ini, hal ini belum diiringi dengan tindakan nyata yang konsisten karena masih rendahnya inisiatif dalam memilah sampah dan tingginya konsumsi plastik sekali pakai. Kondisi ini diperburuk oleh pengelolaan sampah kampus yang belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, kebijakan yang belum integrasi, serta minimnya pengawasan. Oleh karena itu, di sini kami sudah mengumpulkan rekomendasi untuk kita semua. Yang pertama, bagi mahasiswa, kita itu harus disiplin membuang sampah pada tempatnya, mulai memilah jenis sampah, serta membiasakan membawa tumbler untuk menekankan penggunaan plastik. Yang kedua, bagi pihak kampus bisa menambah jumlah tempat sampah terpilah di lokasi yang strategis, menyediakan fasilitas stasiun pengisian air atau water refill, dan memperkuat kebijakan evaluasi berkala. Lalu yang ketiga, bagi organisasi mahasiswa atau Ormawa, diharapkan agar Ormawa itu bisa menjadi agen perubahan dengan menginisiasi program seperti bank sampah dan kampanye pengurangan plastik secara masif di lingkungan kampus. Dan yang terakhir, bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengembangkan cakupan lokasi dan metode pengukuran partisipasi agar bisa mendapatkan data yang lebih komprehensif. Sekian dari presentasi kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.